Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi ilmu terkait collective behavior, yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah pengaruh sosial dan dinamika kelompok. Dosen pembimbing kami adalah Profesor Kholikul Hadi. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni kelompok 10. Saya akan membacakan nama lengkap berikut 3 digit NIM terakhirnya. Yang pertama ada Nurul Aini dengan 024, Tiara Pramesti Putri R 031, Olivia Nursetia H 051, Mariza Alia Gofara 074, Silvi Harum Indah L 109, Livanda Zulko S 178, dan yang terakhir Marsa Rahimah A dengan 203. Apa sih yang akan kita bahas? Nah, jadi kami akan membahas yang pertama adalah definisi, yaitu terkait apa itu collective behavior, kemudian contagion theory, mengenai pandangan Gustav Le Bon, lalu convergence theory, yang mencakup asumsi dan kategori, kemudian ada the individuation theory, yang meliputi definisi dan akan dijelaskan juga faktor-faktornya. Lalu yang terakhir ada emergent norm theory, di mana akan dijelaskan pendapat dari Zimbardo, Mann, teori Postmes and Spears, dan Turner and Killian. Perilaku kolektif. Apa sih perilaku kolektif itu? Perilaku kolektif terjadi ketika kumpulan besar individu tersebar luas di seluruh ruang dan waktu yang berjuang untuk mencapai tujuan, minat, atau aspirasi bersama. Tidak semua fenomena kolektif terjadi dalam jarak dekat. Dalam beberapa kasus, individu yang secara fisik tersebar dapat bertindak dan bereaksi dengan cara yang serupa dan seringkali tidak biasa. Fenomena aneh itu secara beragam diistilahkan sebagai gerakan kolektif, gerakan massa, atau perilaku kolektif yang tersebar, meskipun terminologi ini sama sekali tidak diformalkan atau diakui secara universal. Namun, seperti kerumunan, fenomena kolektif datang dalam banyak ragam, termasuk rumor, tren, dan gerakan sosial. Sekarang kita akan membahas mengenai ragam-ragam fenomena kolektif. Yang pertama ada rumor dan delusi massa. Rumor memberi orang sarana untuk bertukar informasi tentang situasi yang mengancam, dan dalam banyak kasus memiliki efek menenangkan pada kelompok dan komunitas. Namun, dalam beberapa kasus, rumor dapat memicu reaksi yang lebih negatif terhadap ketidakpastian, dan berperan dalam memicu kerusuhan dan kepanikan. Kepanikan dan kegilaan juga sering didukung oleh rumor, terutama ketika media massa mengabadikan desas-desus dalam laporan berita dan pengumumannya. Yang kedua ada tren. Tren adalah perubahan sikap, tindakan, dan perilaku yang mempengaruhi sebagian besar populasi, seperti seluruh komunitas atau wilayah. Banyak dari perubahan ini relatif bersifat seragam, seperti pergeseran penggunaan internet dan penyebaran inovasi teknologi di seluruh dunia. Sebaliknya, yang lainnya lebih berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi. Misalnya, adalah perubahan opini, perilaku, atau gaya hidup yang tidak terduga dan berumur pendek dari sejumlah besar individu yang tersebar luas. Mode seperti hula hoop, gelang Livestrong, dan cincin mood sangat luar biasa karena mempengaruhi begitu banyak orang dengan sangat cepat dan menghilang tanpa meninggalkan dampak yang bertahan lama pada masyarakat. Berikutnya, yang terakhir adalah sosial. Gerakan sosial adalah upaya yang disengaja dan relatif terorganisir untuk mencapai perubahan atau menolak perubahan dalam sistem sosial. Gerakan sosial, seperti bentuk perilaku kolektif lainnya, seringkali muncul secara spontan sebagai tanggapan atas beberapa masalah, seperti kebijakan pemerintah yang tidak adil, penyakit masyarakat, atau ancaman terhadap nilai-nilai pribadi. Dalam arti tertentu, mereka adalah kelompok pendukung yang sangat besar yang berusaha meningkatkan kehidupan baik anggota maupun non-anggotanya. Saya akan menjelaskan tentang contagion theory. Gustav Le Bon menerbitkan analisis klasiknya tentang massa dan gerakan pada tahun 1895. Le Bon dulu terpesona oleh kelompok besar, tetapi dia juga takut pada mereka karena kecenderungan untuk meledak menjadi kekerasan. Mungkin karena bias ini, dia menyimpulkan bahwa kerumunan orang bisa, dalam kasus tertentu, menjadi entitas yang bersatu dan bertindak seolah-olah dipandu oleh pikiran kolektif tunggal. Le Bon percaya bahwa apapun kualitas individu dari orang-orang dalam kelompok, kerumunan akan mengubah mereka, mengubahnya dari rasional menjadi individu bijaksana.
menjadi impulsif, tidak masuk akal, dan pengikut ekstrim. Begitu orang jatuh di bawah hukum kesatuan mental orang banyak. Setelah mengamati banyak orang secara langsung, Libon menyimpulkan bahwa emosi dan perilaku dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain seperti kuman. Dan dia percaya bahwa proses ini penularan menyumbang kecenderungan kelompok anggota untuk berperilaku dengan cara yang sangat mirip. Karena memang emosi individu cenderung untuk bertemu seiring waktu ketika mereka sering berinteraksi dalam kelompok. Meniru orang lain adalah proses yang begitu mendasar. Para peneliti percaya bahwa apa yang disebut neuron cermin aktif saat tindakan orang lain diamati. Neuron-neuron ini berperan dalam menghasilkan perilaku yang identik si pengamat. Peniruan menjelaskan mengapa anggota kolektif bertindak seolah-olah mereka dibimbing oleh satu pikiran, yaitu saat satu orang meniru yang berikutnya, kolektif mulai bertindak secara seragam. Convergence theory atau teori konvergensi adalah teori yang mengasumsikan bahwa individu yang bergabung dengan kelompok sering memiliki kebutuhan dan karakteristik pribadi yang sama. Dalam kata lain, individu-individu dengan kebutuhan, nilai, atau tujuan yang sama akan cenderung berkumpul untuk membentuk suatu kelompok. Terdapat 3 alasan individu melibatkan diri dengan gerakan sosial, yaitu rasa keadilan, keefektifan, dan keidentitas sosial. Rasa keadilan tinggi akan bergabung dengan gerakan sosial ketika merasa bahwa keadilan telah dilanggar. Kelompok kolektif seringkali terdiri dari orang-orang yang miskin atau teraniaya, tetapi ketidakadilan yang dirasakan itulah yang menentukan keterlibatan dalam kolektif. Individu akan merasa keterlibatannya dalam gerakan sosial dapat memberi perubahan. Dalam identitas sosial, individu memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok sosial. Jadi, nilai dan kepercayaan yang diikuti kelompok tersebut akan dianut bersama. Karena hubungan yang dekat antara individu dengan kelompok, ketika kelompok yang dianut tersebut merasakan ketidakpuasan akan sesuatu, maka individu tersebut juga akan merasakan hal yang sama. Nah, Arms dan Russell mengkategorikan beberapa kelompok. Yang pertama ada partisipan massa yang berhubungan dengan olahraga, biasanya adalah pemuda yang sebelumnya terlibat dalam kerumunan agresif. Sedangkan orang yang terlibat dalam kelompok religius radikal biasanya adalah remaja dan dewasa muda, yang lebih idealis dan terbuka pada pengalaman baru tetapi tidak memiliki tanda-tanda gangguan psikologis. Selanjutnya, deindividuasi. Deindividuasi adalah tahap psikologis yang dimulai dengan hilangnya self-awareness dan berkurangnya ketakutan individu karena berada dalam suatu kelompok. Ada 3 tahapan di mana seseorang mengalami deindividuasi. Yang pertama, hilangnya self-awareness dari individu, maka kelompok akan menjadi fokus perhatian dan diidentifikasi sebagai satu kesatuan. Yang kedua, harus adanya perubahan perhatian antara individu untuk menjadi sepenuhnya deindividuasi. Individu melihat mereka sebagai bagian dari kelompok. Yang ketiga, individu mengalami ketiadaan self-regulation. Kemudian, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan de-individuation? Nah, berikut adalah faktor-faktornya. Yang pertama ada physical anonymity. Individu yang berada dalam kelompok dan kondisi anonim akan berperilaku seperti yang mereka inginkan. Tom Postman dan Russell Spears mengatakan bahwa kondisi anonim membuat kesadaran dalam diri individu berkurang dan menjadi kesadaran dalam kelompok, sesuai reaksi situasi negatif maupun positif. Kemudian yang kedua, ukuran kelompok atau size group. Tak hanya sebagai pembangkit bagi anggotanya, kelompok pun terkadang juga bisa membuat anggotanya tidak teridentifikasi. Menurut Leon Mann, dalam Myers 2008, ketika seorang individu berada dalam kelompok kecil yang bisa membuat dirinya teridentifikasi, di sini individu akan lebih mudah mengontrol sikapnya. Sebaliknya, jika individu berada dalam kelompok yang besar dan tidak dapat teridentifikasi, nah di situ individu bisa melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai aturan.
Yang ketiga ada gairah atau hasrat atau arousal. Hal ini biasanya ditandai dengan kemunculan perilaku agresi yang dilakukan oleh kelompok besar dan biasanya diselingi aksi seseorang untuk mengalihkan perhatian kelompok. Zimbardo menyarankan untuk ritual tertentu seperti nyanyian kelompok dan tren perang yang mulanya untuk membangkitkan peserta dan memungkinkan mereka untuk tidak berfokus pada yang lain ketika pertempuran dimulai. Individu yang merasa takut cenderung merespon lebih agresif, terutama saat keadaannya berada dalam kelompok. Goldstein tahun 2002. Selanjutnya, ada hilangnya self-awareness. Hilangnya kesadaran diri menjadi salah satu faktor terjadinya di individuation. Dikarenakan hal ini akan menimbulkan sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Myers 2008. Zimbardo beranggapan juga bahwa variabel situasional seperti anonimitas dan keanggotaan dalam suatu grup dapat mendorong perubahan psikologis dalam kelompok anggota. Orang yang fokus pada dirinya menurut Zimbardo akan lebih memiliki kesadaran diri. Teori norma. Teori norma menurut Zimbardo. Teori norma deindividualisasi Zimbardo mengungkapkan bahwa anggota kolektif lebih memiliki kecenderungan dalam bertindak ekstrim. Kemudian ada teori norma menurut Postmes and Spears. Pada sekitar tahun 1998, Tom Postmes dan Russell Spears melakukan meta-analisis mengenai ke-60 studi yang menyangkut teori tersebut. Hasilnya ditunjukkan bahwa individu dalam kolektif lebih kurang cenderung bertindak dengan cara yang konsisten dengan norma-norma kelompok. Selanjutnya ada teori norma menurut Mann. Mann memulai studinya dengan mempelajari anggota kerumunan. Dalam studinya, dirumuskan bahwa identitas sosial kolektif juga merupakan salah satu aspek pembentuk identitas seseorang. Selain itu, dikatakan bahwa saat seseorang memutuskan untuk bergabung dengan suatu kelompok, maka identitas pribadi dan sosialnya juga akan ikut berubah. Yang terakhir ada teori norma menurut Turner dan Killian. Teori norma Turner dan Killian mengemukakan bahwa kerumunan sering mengembangkan standar perilaku yang unik dan bahwa norma-norma atipikal ini memberikan pengaruh yang kuat pada perilaku. Ini adalah mind map yang kami buat sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan tadi. Adapun dalam mind map ini mencakup jawaban-jawaban dari pertanyaan terkait 5W1H. Berikut kami mencantumkan sumber-sumber yang kami gunakan dalam penyusunan materi ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga ilmu yang kami bagikan tadi dapat berguna untuk kalian. Atas kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.